Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, jadi di video kali ini kita akan coba membahas dasar-dasar dari PHP. PHP yang akan kita pelajari di sini pemanfaatan variabel dan kondisi, ya. Jadi mohon dipahami dan diperhatikan apa yang dibuat dan dijelaskan. Oke, di sini saya menggunakan WAM server. Jadi mungkin di antara kalian itu menggunakan SAMPP dalam proses menjalankan web servernya atau web servernya ya pastinya atau database-nya. Di sini saya gunakan WAM server. Sebenarnya konsepnya sama-sama penyedia server, hanya aja saya gunakan aplikasinya berbeda. Nah, untuk WAM server saya sendiri saya letakkan di direktori C, kemudian WAM 64 namanya, dan untuk letak servernya di dalam www. Sementara kalau SAMPP dia di dalam htdocs. Udah tahu bedanya ya, pastinya di dalam www dan htdocs. Kalau www ini ada di WAM, ketika saya buka ini adalah domain-domain atau nama-nama web yang sudah pernah saya buat. Nah, di sini saya sudah buatkan satu buah nama domain namanya 24s08 yang nantinya akan kita gunakan sebagai media tempat menyimpan project-project untuk khusus materi kita pada hari ini. Oke, jadi sebenarnya mau namanya berbeda boleh, asalkan nama ini tidak ada spasi atau karakter yang tidak diizinkan dalam pembuatan nama di dalam folder. Oke, seperti kutip satu, ya, crash atau pagar, tanda tanya, nggak boleh ya. Yang bisa kita gunakan di sini hanyalah berupa karakter seperti huruf, angka, atau beberapa karakter yang diizinkan seperti dash atau tanda kurang gitu ya, atau underscore. Nah, di sini saya sudah buat 24s08. Kalau saya jalankan projectnya seperti ini, localhost 24s08, hasilnya seperti ini, index of 24s08. Hal ini terjadi karena kita belum memiliki homepage di dalam project kita ini. Maka kalau kita lihat masih kosong ya, di dalam www.24s08 masih kosong. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam Sublime Text-nya. Nah, di Sublime Text ini saya langsung menuju open folder dan saya menuju langsung ke dalam folder 24s08. Oke, nah saya sudah berada di dalam 24s08. Pertama yang saya lakukan adalah saya akan membuat homepage. Caranya, saya klik kanan di 24s08 yang ada di sini, kemudian new file. Oke, sudah untilted-nya keluar. Saya simpan dengan nama index.php di dalam 24s08 ini. Saya simpan, kemudian saya buat ini ya, kalau ini saya simpan ini kosong ya, tidak terjadi apa-apa ya. Ini kosong, tapi perbedaannya, kalau saya sudah punya homepage, dia nggak index of lagi, dia langsung terbaca homepage-nya, yaitu blank. Kenapa blank? Karena masih kosong. Saya akan isi, ya, saya akan isi. Yang saya isi di sini adalah mungkin saya buat HTML. Nah, HTML seperti ini. Kemudian saya buat title-nya itu misalnya variabel dan if. Contoh itu apanya yang kita buat ya. Jadi kita pelajari variabel dan if langsung pada video kali ini. Nah, untuk isinya sendiri saya buat seperti ini. Ref, saya langsung buat linknya aja ya. Ref ini untuk link, ya pasti kawan-kawan masih ingat semua. Ref tujuannya masih kosong dan isinya saya buat variabel, langsung aja if 1 tutup A, maka hasilnya seperti ini ya, if 1 tutup A. Oke, ini bisa saya kecilkan sedikit ya biar kelihatan. Oke, if 1.php. Oke, kalau ini diklik ya tentunya dia akan kosong ya, karena saya belum memiliki tujuan. Saya langsung aja buat if 1.php. Ya, berarti dia kalau diklik if 1-nya ini, dia akan menuju ke if 1.php. Otomatis saat saya klik ini pasti not found ya, atau objek not found, karena saya belum membuat if 1.php-nya. Saya akan buat langsung, klik kanan lagi di sini, new file, kemudian saya simpan dengan if 1.php. Oke, sudah masuk. Saat ini tidak not found lagi, tapi kosong.
Ya, kita langsungkan materinya di sini. Pertama yang saya lakukan di sini adalah saya buat kayak gini. Biar ada kembalinya ya. Ref sama dengan indeks titik PHP. Nah, kemudian sini kembali gitu ya. Agar apa? Agar misalnya kalau kita sudah selesai kita back, dia kembali kemari. Ya, kalau kita ke if dia kembali ke sini. Oke? Mungkin gini. Nah, refresh. Nah, kalau mau kembali. Oke. Kita masuk ke if-nya langsung. Di if ini saya akan jelaskan sedikit tentang sintaksnya ya. Biasanya if itu harus dijalankan di dalam PHP. Kita buka PHP dan sintaks seperti ini. Jika itu diikuti dengan kondisi, maka ditandakan dengan buka kurung kurawal sampai dengan tutup kurung kurawal. Kemudian apa statementnya? Statementnya bagaimana? Oke, inilah sintaksnya. Sekarang saya akan kita buat seperti ini aja. Ini hanya sekedar apa ya? Nah, tujuannya biar nampak aja gitu. Sintaksnya, sabar, kita buat. Oke, biar seperti ini. Ini sintaksnya nih, ya. Oke, wah ini terlalu jauh ini. Seperti ini aja. Oke, ini sintaksnya. Jika kondisi, kemudian statement. Jika tidak, maka kita bisa lakukan proses ini, else. Apa statementnya? Nah, iya. Else. Oke. Seperti ini ya. Kalau kondisi ini bernilai salah, kalau kondisi bernilai benar, maka statement saya tandai dengan statement 1, ini statement 2 gitu ya, biar paham. Nah, apabila kondisi ini bernilai benar, dia akan ke statement 1 dikerjakan. Kalau kondisi ini bernilai salah, dia akan menuju ke else, maka statement 2 akan dikerjakan. Contoh seperti yang sudah saya jelaskan. Contoh ya, variabel n sama dengan 10. Nah, di sini saya buat kondisi. Jika variabel n sama dengan kutip 1, 10, ini karakter 10, maka echo benar. Jika tidak, maka echo salah. Maka otomatis seharusnya yang jalan di sini adalah benar. Kenapa benar? Kondisi terpenuhi. Apakah benar n adalah 10? Sama? N adalah 10. Berarti ceritanya di sini adalah 10 itu sama dengan 10. Jawabannya benar. Kalau kondisi ini bernilai benar, maka statement ini akan dikerjakan, kan seperti itu. Kalau tidak, kondisi ini salah, maka else yang akan dikerjakan. Contoh, saya buat seperti ini. Ini sama enggak nih? Kondisi ini pasti bernilai false. Karena tidak sama, n adalah 10. Sementara di sini kesamaannya adalah 101. Kita lihat, harusnya ini salah. Oke, jadi sudah nampak bedanya. Oke, ini juga berlaku untuk angka ya. Misalnya kita lakukan seperti ini. Variabel nama, misalnya ya. Berlaku untuk huruf maksudnya tadi. Saya buat kutip Widodo. Oke, kita juga bisa buat di sini. Variabel nama sama dengan Widodo. Nah, ini salah atau benar? Kemungkinan kita bisa bilang ini benar. Kemungkinan kita bisa bilang ini salah. Tapi yang sebenarnya itu jawabannya adalah salah. Di mana letak kesalahannya? Kesalahannya sangat jelas. Bahwasanya PHP itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. Di mana karakter huruf besar dan karakter huruf kecil itu dibedakan. Saya berikan nama itu Widodo, W-nya huruf besar.
Sementara saya berikan nama untuk perbandingannya, itu W-nya huruf kecil. Nampak perbandingannya? Ini salah. Ini salah, maka hasilnya seperti ini. Tapi bagaimana kalau ini saya ganti menjadi W besar? Ini sudah sama. Maka hasilnya harus benar. Oke? Jadi harus sama juga ya, nggak bisa kita beda-bedakan. Apabila ada kondisi lain, contoh, orang-orang yang boleh masuk ke dalam sistem ini adalah yang namanya tertera. Contoh ya, contoh di sini saya buat kayak gini. Ya, saya buat kayak gini. Else if variabel nama sama dengan Mita. Maka kan gitu. Maka di sini echo atau gini. Saya langsung ganti aja. Welcome variabel nama. Di sini saya buat echo welcome variabel nama juga gitu ya. Namun dipahami ini akan keluar namanya nanti. Jadi kira-kira kalau seperti ini. Nama adalah Widodo. Jika nama sama dengan Widodo, kondisinya akan bernilai benar atau true karena memang namanya adalah Widodo. Maka yang dikerjakan nanti ini. Welcome Widodo gitu nanti. Kita lihat ya. Welcome Widodo. Tapi kalau nilai ini saya ganti menjadi Mita, maka welcome Mita. Tapi kalau di sini saya buat Mita Widodo, hasilnya salah. Atau bisa kita buat data tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Oke? Karena memang dia nggak ada di dalam data kita. Nah, itu dia konsep dasarnya. Di sini saya akan kembangkan menggunakan form ya. Saya kembangkan dengan menggunakan form. Mohon perhatikan di sini, saya buat form, action, actionnya saya buat di situ aja, method post. Tujuan saya adalah membuat isian. Contoh gini, nama, input, type, text, name, nama, button, type sama dengan submit, cetak. Oke, hasilnya kayak gini. Kalau saya buat Widodo tadi, cetak, welcome Widodo. Saya buat Mita tadi, cetak, welcome Mita. Saya buat asal-asal, data tidak ditemukan. Harusnya begitu ya. Oke, kita akan coba bagaimana mengaktifkannya. Jadi form ini sudah saya buat. Form ini buttonnya type dari buttonnya adalah submit. Data yang dikirim satu yaitu nama. Actionnya di halamannya sendiri dan metode pengiriman datanya adalah post. Maka saya tinggal buat di sini. Variabel nama saya tampung terus dengan cara gini. Variabel underscore post dari nama. Ya, maka di sini akan terjadi error. Tapi nggak masalah. Ini warning identified array nama, nggak dikenal dia. Array key nama. Tapi ketika saya ketik di sini dikenal ya. Untuk mengatasinya kita bisa gunakan kondisi atau bagaimana, mungkin bisa gunakan error reporting 0. Nah, biar errornya nggak ada lagi. Tapi data tidak temukannya ada nongol. Kenapa? Memang belum kita ketik apa-apa ya. Saya ketikkan Widodo. Menurut kawan-kawan ini hasilnya apa? Data tidak ditemukan atau welcome Widodo? Data tidak ditemukan. Kenapa? Karena saya ketik tadi Widodo, huruf W-nya huruf kecil. Tapi kalau saya buat Widodo, cetak welcome Widodo. Mita, cetak welcome Mita. Oke, begitulah. Begitulah caranya. Tapi ini hanyalah bagian kecil ya. Bagian kecil dari proses if itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan
perbandingan yang saya katakan tadi memanfaatkan operator. Ya, memanfaatkan operator. Operator yang kita gunakan di sini adalah operator logika antara AND dan OR. Tadi saya berikan sebuah pernyataan bahwasanya bagaimana kira-kira kalau kita ingin membuat login. Oke, bagaimana caranya membuat login? Maka di sini ya kita perhatikan kalau login itu kan biasanya ada username dan password gitu ya. Saya akan buat username. Ini saya ganti jadi user. Kemudian password, input, type, password, name, pass. Kemudian saya buat P. Kemudian di sini saya buat login. Nah, ini sudah jadi form loginnya. Sudah jadi form loginnya. Perhatikan ada username, password gitu. Tujuan kita apa? Kalau username dan passwordnya benar, sesuai, maka login berhasil. Kalau tidak, maka login gagal. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba. Tadi saya sudah coba terima satu data, saya akan terima dua data, tapi dengan nama yang berbeda. Pertama, variabel user itu adalah variabel underscore post dari user. Ya, dari sini ya. Oke, yang kedua berarti otomatis kita buat variabel pass sama dengan variabel underscore post dari pass. Nah, data sudah kita tampung. Tinggal kita buat ya kondisinya seperti apa. Jika variabel user sama dengan Widodo dan variabel pass sama dengan 1, 2, 3, maka welcome Widodo. Ya, berarti loginnya berhasil kan gitu. Oke, kita coba ini dulu. Ini saya buang dulu ya. Kemudian di sini saya ganti dengan maaf, login gagal. Oke, mari kita coba ya. Kalau saya masukkan Widodo W-nya huruf besar dan 1, 2, 3, harusnya ini loginnya berhasil. Kita uji. Widodo 1, 2, 3 login. Welcome. Nama kita ganti jadi user ya. Ya, nama kita ganti jadi user. Ulangi ya, ulangi. Widodo 1, 2, 3. Welcome Widodo. Tapi kalau saya buat Mita 1, 2, 3, maaf login gagal. Kenapa? Karena nggak ada. Di sini ditulis ada Mita nggak gitu. Nah, biar ada bagaimana? Kita tambahkan akun. Tambahkan akunnya gampang. Tadi sudah saya jelaskan. Saya tinggal copy paste saja lah dari sini ya. Kita copy paste atau kemari. Saya copy paste saja biar cepat. Oke, tinggal saya tambahkan di sini else if, ganti. Mita 3, 2, 1 contohnya. Maka kita coba. Tadi Mita nggak bisa, sekarang Mita sudah bisa. Mita 3, 2, 1. Login. Welcome Mita. Oke semua. Nah, jadi inilah materi if yang kita barengi dengan variabel. Variabelnya adalah yang ini ya, $. Nah, ini bisa dicoba nanti dan dipraktekkan langsung di komputer kalian masing-masing. Semoga ini bisa dan mudah dikerjakan. Oke, mungkin ini aja di video kali ini. Saya akhiri dengan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.